Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Siapa yang tidak mengenal bangsa Eropa? Bangsa Eropa dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban modern dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi tahukah kalian, sebelum mencapai kemajuan seperti sekarang, dahulu bangsa ini juga pernah mengalami masa-masa sulit dan tertinggal dari bangsa lain. Akan tetapi, bangsa ini mau merubah diri dan belajar untuk mengejar ketertinggalan mereka dari bangsa lain. Pada akhirnya, bangsa ini mampu mengejar bahkan melampaui pencapaian bangsa lain. Bagaimana dampaknya untuk bangsa kita? Mari kita pelajari bersama-sama dalam video ini. Runtuhnya Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi merupakan kekaisaran yang terletak di Eropa. Tepatnya kini ada di negara Italia, beribu kota di Roma. Kekaisaran Romawi mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus, di mana kekuasaannya hampir meliputi seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Afrika Barat. Namun, setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi ini pada tahun 476 Masehi, berakibat pada kemunduran jaringan perdagangan antara Asia dan Eropa yang mengakibatkan kehidupan wilayah tersebut semakin merosot. Zaman kemunduran ini disebut dengan istilah zaman kegelapan dan membuat tatanan kehidupan bangsa-bangsa di Eropa menjadi kacau balau. Perang Salib atau Perang Suci. Perang Salib merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki Seljuk dan orang Arab. Perang ini disebut Perang Salib oleh orang Kristen dan Perang Suci oleh orang Muslim. Perang ini berlangsung selama 200 tahun dan terbagi menjadi 7 periode. Perang ini disebabkan karena perebutan kota Yerusalem. Akhirnya, kota ini dapat direbut kembali dari Raja Kristen yang telah berkuasa selama 100 tahun dalam Perang Kittin. Pahlawan Islam yang terkenal ini bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Bangsa Barat masih tidak tinggal diam. Raja Richard de Leonhard dari Inggris menghimbau raja-raja Eropa untuk merebut kembali kota Yerusalem, namun mereka gagal. Beberapa faktor penyebab Perang Salib. Yang pertama, adanya larangan bagi peziarah-peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem. Yang kedua, jatuhnya dinasti Umayyah di Spanyol yang telah 7 abad berkuasa. Yang ketiga, Paus Urbanus berusaha untuk mempersatukan kembali gereja Roma dengan gereja Romawi Timur seperti di Konstantinopel, Yerusalem, dan Alexandria. Dampak adanya Perang Salib. Yang pertama, jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus, apalagi dengan dikuasainya Konstantinopel. Maka para pedagang Eropa mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung. Yang kedua, bangsa Eropa mulai mengetahui kelemahan dan ketertinggalan mereka dari orang-orang Islam dan Timur, sehingga mereka mencoba untuk mengejar ketertinggalan itu dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara besar-besaran. Dan yang ketiga, adanya motif balas dendam di kalangan orang-orang Kristen terhadap orang Muslim karena kekalahannya dalam perang di dunia timur dalam rangka menguasai jalur perdagangan. Jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat ke Turki berhasil menguasai Konstantinopel yang sebelumnya termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Romawi. Jatuhnya Konstantinopel ini dipimpin oleh Sultan Muhammad II dan menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa, khususnya dalam bidang perdagangan. Para pedagang dari Eropa tidak mendapatkan akses untuk berdagang di kota pelabuhan Istanbul karena kebijakan dari kerajaan Turki Utsmani yang melarang pedagang-pedagang dari Eropa untuk masuk ke Istanbul. Akibatnya,
Para pedagang-pedagang Eropa kesulitan mendapatkan barang-barang dagang yang sangat mereka butuhkan dari pedagang Asia yang berdagang di Istanbul. Salah satu barang dagang yang sangat mereka butuhkan adalah rempah-rempah dari Indonesia. Penjelajahan samudra. Bangsa Eropa terkenal dengan kemahirannya dalam pelayaran. Selain itu, dalam pencarian rempah-rempah hingga berburu mutiara dari timur. Ada juga faktor yang mendorong penjelajahan samudra, yaitu yang pertama, penaklukan atau reconquista terhadap orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua, jatuhnya Konstantinopel, ibu kota imperium, ke tangan dinasti Umayyad Turki. Yang ketiga, adanya keinginan mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, keadaan geografi, dan bangsa-bangsa yang tinggal di daerah belahan bumi. Yang keempat, adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah. Yang kelima, kisah penjajahan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, Italia ke Cina, yang dituang dalam buku Book of Curious Experience. Keenam, ingin memperoleh keuntungan atau kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Yang ketujuh, adanya teori Kopernikus dan Galileo Galilei bahwa bumi bulat. Yang kedelapan, semangat 3G, God, Glory, dan Gospel. Kesembilan, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Perhatikan peta rute kedatangan bangsa barat ke Indonesia berikut ini. Selain Belanda, bangsa-bangsa barat yang datang di Indonesia pada masa penjajahan adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama ACS Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan AIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India, Asia Selatan, dan Asia Timur. Kedatangan bangsa Belanda di Jakarta. Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1695, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan VOC, yang merupakan gabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Both. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta
karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka yaitu Portugis di Malaka. Pangeran Jayawikarta berizin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran Jayawikarta juga memberikan izin pendirian kantor dagang kepada EIC. Kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayakarta. Gubernur Jenderal VOC membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta, sekaligus memohon agar izin kantor dagang di Inggris EIC dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan Raja Banten. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekosongan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. VOC menikmati keluasan dan kelonggaran yang diberikan penguasa Banten. Jakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya.